Mentari pagi di Bandung menyapa dengan kehangatan yang tak mampu menembus dingin di hati Aisyah. Di usianya yang baru menginjak 24 tahun, ia dipaksa menerima kenyataan pahit, menikah dengan Dr. Haris, seorang duda berusia 60 tahun yang telah banyak membantu keluarganya secara finansial. Orang tuanya, dengan alasan balas budi dan masa depan yang terjamin, seolah menutup mata terhadap air mata dan permohonan Aisyah. Dr. Haris adalah sosok terpandang di kota itu, seorang ahli jantung yang disegani. Namun, bagi Aisyah, perbedaan usia yang begitu jauh terasa seperti jurang yang menganga. Ia merasa dunianya runtuh. Impiannya untuk meraih gelar magister dan berkarier pupus seketika. Hari-hari menjelang pernikahan terasa kelabu, diisi dengan tangisan sembune-sembune dan harapan samar akan keajaiban yang tak kunjung datang. Akad nikah berlangsung sederhana, namun syarat akan kesedihan bagi Aisyah. Sentuhan tangan Dr. Haris terasa asing dan dingin. Ia merasa seperti barang yang diperdagangkan, bukan seorang wanita dengan hati dan harapan. Malam pertama dilaluinya dengan kecanggungan dan air mata yang tak tertahankan. Namun, takdir seringkali menyimpan kejutan yang tak terduga. Dr. Haris, meski terpaut usia jauh, ternyata adalah sosok yang lembut dan penuh pengertian. Ia tidak menuntut apapun dari Aisyah, memberikan kebebasan baginya untuk tetap melanjutkan pendidikannya. Ia bahkan mendukung Aisyah untuk meraih cita-citanya, sesuatu yang tak pernah ia duga sebelumnya. Awalnya, Aisyah merasa curiga dan menjaga jarak. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai melihat ketulusan di mata Dr. Haris. Ia melihat bagaimana pria itu dengan sabar mendengarkannya, menghargai pendapatnya, dan bahkan terkadang memberikan nasihat yang bijak. Perlahan, dinding es di hati Aisyah mulai mencair. Aisyah mulai belajar menghargai kebaikan Dr. Haris. Ia melihat bagaimana pria itu begitu peduli dengan kesehatan ibunya yang sering sakit. Bagaimana ia selalu berusaha membuatnya nyaman, meski dengan caranya yang sederhana. Ia mulai menyadari bahwa di balik usianya yang senja, Dr. Haris memiliki hati yang hangat dan penuh kasih. Waktu terus berjalan, Aisyah berhasil menyelesaikan kuliah magisternya dengan dukungan penuh dari Dr. Haris. Ia bahkan mulai merintis kariernya sesuai dengan bidang yang diminatinya. Di rumah, suasana mulai terasa lebih hangat. Mereka mulai berbagi cerita, tertawa bersama, dan menemukan kesamaan-kesamaan kecil yang sebelumnya tak pernah mereka sadari. Cinta yang awalnya terasa mustahil perlahan tumbuh di hati Aisyah. Ia tidak lagi melihat Dr. Haris sebagai sosok yang jauh dan asing, melainkan sebagai seorang suami yang penyayang dan mendukung. Ia belajar bahwa cinta tidak mengenal usia, dan kebahagiaan bisa ditemukan di tempat yang tak terduga. Kisah Aisyah adalah pengingat bahwa terkadang jalan hidup yang terjal dan penuh paksaan dapat mengarah pada kebahagiaan yang tak pernah dibayangkan. Ia belajar bahwa menerima keadaan bukan berarti menyerah, tetapi mencari hikmah dan kebaikan di setiap langkah. Dan bahwa meskipun awalnya terasa pahit, takdir Tuhan selalu menyimpan rencana indah di baliknya, asalkan kita mau membuka hati dan melihat dengan mata yang lebih jernih. Tahun-tahun berlalu di Bandung, dan kehidupan Aisyah bersama Dr. Haris semakin berwarna. Rumah mereka yang dulunya terasa sunyi dan canggung, kini dipenuhi dengan kehangatan dan tawa. Aisyah tidak hanya sukses dalam kariernya sebagai seorang psikolog anak, tetapi juga menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam pernikahannya. Dr. Haris, meskipun usianya semakin bertambah, tetaplah sosok yang penuh perhatian dan kasih sayang. Ia selalu hadir di setiap pencapaian Aisyah, memberikan dukungan tanpa syarat. Ia belajar banyak dari Aisyah tentang dunia anak-anak dan psikologi, sementara Aisyah belajar tentang kebijaksanaan hidup dan ketenangan dari suaminya. Perbedaan usia yang dulu menakutkan, kini terasa seperti pelengkap yang saling mengisi. Suatu sore, saat mereka menikmati teh di beranda rumah yang dipenuhi bunga bougainville, Aisyah menggenggam tangan Dr. Haris dengan lembut. "Abah," panggilnya. Sebutan sayang yang baru beberapa tahun terakhir ini keluar dari bibirnya. "Terima kasih." Dr. Haris tersenyum teduh, menatap mata Aisyah dengan penuh cinta. "Untuk apa, Nak?" "Untuk semuanya. Untuk kesabaran Abah, untuk kepercayaan Abah, untuk cinta yang Abah berikan." Air mata haru menggenang di mata Aisyah.
Dulu, Aisyah merasa dunia Aisyah berakhir. Aisyah marah pada takdir, pada orang tua Aisyah. Tapi sekarang, Aisyah menarik napas dalam. Sekarang Aisyah tahu, rencana Tuhan itu selalu indah, meski jalannya tidak selalu mudah. Dr. Haris mengusap lembut pipi Aisyah. Nak, Abah juga berterima kasih. Kehadiran kamu dalam hidup Abah adalah anugerah yang tak ternilai. Kamu membawa warna baru si manggut baru. Abah belajar banyak dari kamu. Kebahagiaan mereka tidak selalu mulus. Ada kalanya perbedaan pendapat muncul. Ada kalanya tantangan hidup datang menerpa. Namun, fondasi cinta dan saling pengertian yang telah mereka bangun mampu mengatasi segala rintangan. Aisyah belajar untuk lebih terbuka dan mengungkapkan perasaannya. Sementara Dr. Haris belajar untuk lebih fleksibel dan memahami sudut pandang yang lebih mudah. Suatu hari kabar duka datang. Ibunda Aisyah sakit keras. Dr. Haris dengan sigap membantu pengobatan dan memberikan dukungan moral yang tak terhingga. Di saat-saat sulit itu, Aisyah semakin menyadari betapa berharganya Dr. Haris dalam hidupnya. Ia bukan hanya seorang suami, tetapi juga seorang sahabat dan pelindung. Setelah ibunda Aisyah berpulang, hubungan Aisyah dengan ayahnya perlahan membaik. Ayahnya, yang dulu keras kepala, akhirnya mengakui bahwa keputusan menikahkan Aisyah dengan Dr. Haris, meski awalnya terasa pahit, ternyata membawa kebahagiaan bagi putrinya. Ia melihat sendiri bagaimana Aisyah tumbuh menjadi wanita yang lebih kuat dan bahagia di sisi Dr. Haris. Kisah Aisyah dan Dr. Haris menjadi inspirasi bagi banyak orang di Bandung. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal batas usia statis usial, atau bahkan paksaan di awal pernikahan. Cinta sejati tumbuh dari penerimaan, pengertian, dan kemauan untuk saling belajar dan bertumbuh bersama. Aisyah, yang dulunya merasa menjadi korban keadaan, kini menjadi agen perubahan. Ia aktif dalam berbagai kegiatan sosial yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak-anak. Ia sering berbagi kisahnya, bukan untuk meratapi masa lalu, tetapi untuk memberikan harapan bagi mereka yang mungkin mengalami situasi serupa. Ia belajar bahwa kekuatan seorang wanita tidak hanya terletak pada kelembutannya, tetapi juga pada kemampuannya untuk bangkit dan menemukan kebahagiaan di tengah keterbatasan. Dan bahwa terkadang takdir memang memiliki cara yang unik untuk menyatukan dua hati yang berbeda, hingga akhirnya menciptakan sebuah kisah cinta yang tak terlupakan. Senja di Bandung kembali menyuguhkan lukisan langit berwarna jingga dan ungu, menjadi saksi bisu kehangatan di rumah Aisyah dan Dr. Haris. Tahan-tahan berlalu semakin cepat, namun cinta di antara mereka justru terasa semakin mendalam dan matang. Kerutan di wajah Dr. Haris semakin terlihat jelas, rambutnya pun semakin memutih. Namun, pancaran kasih di matanya tak pernah pudar saat menatap Aisyah. Aisyah sendiri kini telah menjadi sosok wanita yang semakin dewasa dan bijaksana. Pengalamannya, baik suka maupun duka, telah menempa dirinya menjadi pribadi yang kuat dan penuh empati. Karirnya terus berkembang, dan ia semakin dikenal sebagai psikolog anak yang handal dan inspiratif. Namun, di balik kesuksesannya, rumah tetaplah menjadi pelabuhan hatinya, tempat ia menemukan ketenangan di sisi Dr. Haris. Suatu malam, saat Aisyah membacakan buku di samping Dr. Haris yang sedang beristirahat di kursi kesayangannya, pria itu tiba-tiba meraih tangannya. Genggamannya terasa lemah, namun penuh kehangatan. Aisyah, panggilnya dengan suara pelan. Aisyah segera meletakkan bukunya dan berlutut di samping suaminya. Iya, Abah, ada yang Aisyah bisa bantu? Dr. Haris tersenyum lembut. Tidak ada, Nak. Abah hanya ingin mengatakan, Abah bahagia. Air mata haru kembali menggenang di mata Aisyah. Ia menggenggam erat tangan Dr. Haris. Aisyah juga bahagia, Abah. Sangat bahagia. Kesehatan Dr. Haris memang semakin menurun seiring berjalannya waktu. Aisyah dengan sabar dan penuh kasih merawat suaminya, membalas setiap kebaikan dan cinta yang telah diberikan Dr. Haris selama ini. Ia tidak pernah menyesali takdir yang membawanya pada pernikahan ini. Justru, ia semakin menyadari bahwa di balik paksaan awal, tersimpan sebuah rencana Tuhan yang indah, yang mempertemukannya dengan seorang pria yang luar biasa. Meskipun berat, Aisyah mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Ia tahu, waktu kebersamaannya dengan Dr. Haris tidak akan selamanya. Namun,
Ia bertekad untuk mengisi setiap detik yang tersisa dengan cinta dan kebahagiaan. Mereka seringkali mengenang masa-masa awal pernikahan mereka, tertawa bersama melihat betapa canggung dan penuh prasangkanya Aisyah dulu. Dokter Haris selalu dengan sabar menjelaskan bahwa niatnya sejak awal adalah tulus, ingin membantu keluarga Aisyah dan memberikan kehidupan yang layak bagi istrinya kelak. Hingga suatu pagi yang tenang, diiringi suara burung berkicau di taman, Dokter Haris menghembuskan napas terakhirnya dengan damai dalam pelukan Aisyah. Kesedihan mendalam tentu saja menyelimuti hati Aisyah. Ia kehilangan sosok yang bukan hanya menjadi suaminya, tetapi juga sahabat, mentor, dan pelindungnya. Namun, di tengah duka yang mendalam, Aisyah merasakan kedamaian. Ia tahu, Dokter Haris pergi dengan tenang dan bahagia, dicintai dan mencintai. Kenangan indah bersamanya akan selalu tersimpan di hatinya. Setelah kepergian Dokter Haris, Aisyah melanjutkan hidupnya dengan tegar. Ia meneruskan karya Dokter Haris di bidang sosial dan kesehatan, menginspirasi banyak orang dengan kisahnya. Ia mendirikan sebuah yayasan atas nama Dokter Haris yang memberikan bantuan kepada keluarga yang membutuhkan. Aisyah tidak pernah menikah lagi. Dokter Haris telah meninggalkan jejak yang terlalu dalam di hatinya. Cinta yang tumbuh di tengah keterpaksaan itu ternyata adalah cinta sejati yang abadi. Ia belajar bahwa kebahagiaan bisa ditemukan di tempat yang paling tidak terduga, dan bahwa takdir, meskipun terkadang terasa kejam, seringkali menyimpan kejutan indah bagi mereka yang mau membuka hati dan menerima dengan ikhlas. Kisah Aisyah menjadi legenda di Bandung. Sebuah kisah tentang kekuatan wanita, tentang keikhlasan menerima takdir, dan tentang cinta yang mampu tumbuh dan bersemi di tengah kondisi yang paling sulit sekalipun. Ia membuktikan bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang sesuai dengan rencana awal kita, tetapi terkadang hadir melalui jalan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan kenangan tentang Dokter Haris akan selalu menjadi pelita yang menerangi langkahnya dalam menjalani sisa hidupnya. Matahari pagi di Bandung menyinari taman rumah Aisyah yang kini terasa lebih sepi, namun tetap terawat dengan indah. Beberapa tahun telah berlalu sejak kepergian Dokter Haris. Aisyah kini memasuki usia kepala 4, memancarkan aura kedewasaan dan ketenangan. Kesedihan atas kehilangan sang suami memang tak pernah benar-benar hilang, namun ia telah belajar untuk hidup dengan kenangan indah bersamanya, menjadikannya sebagai sumber kekuatan dan inspirasi. Yayasan Dokter Haris terus berkembang pesat di bawah kepemimpinan Aisyah. Ia mencurahkan seluruh energinya untuk mewujudkan visi suaminya dalam membantu sesama. Berbagai program kesehatan dan pendidikan telah berhasil dijalankan, menjangkau ribuan keluarga yang membutuhkan di Bandung dan sekitarnya. Aisyah seringkali turun langsung ke lapangan, berinteraksi dengan masyarakat, dan memberikan semangat serta harapan. Dalam setiap langkahnya, Aisyah selalu teringat akan nasihat dan dukungan Dokter Haris. Ia seolah masih merasakan kehadiran suaminya di sisinya, membimbing dan menguatkannya. Foto Dokter Haris selalu terpajang di ruang kerjanya, menjadi pengingat akan cinta dan kebaikan yang pernah ia terima. Suatu hari, Aisyah menerima surat dari seorang wanita muda di sebuah desa terpencil. Wanita itu menceritakan tentang perjodohan paksa yang dialaminya, mirip dengan kisah masa lalu Aisyah. Dengan hati tergerak, Aisyah memutuskan untuk menemui wanita tersebut. Ia berbagi pengalamannya, tidak untuk menyalahkan masa lalu, tetapi untuk memberikan perspektif baru dan memberdayakan wanita itu untuk membuat pilihan terbaik bagi dirinya. Pertemuan itu menjadi awal dari gerakan yang lebih besar. Aisyah mulai aktif menyuarakan tentang hak-hak perempuan dan menentang praktik perjodohan paksa. Ia menjadi inspirasi bagi banyak wanita yang mengalami situasi serupa, menunjukkan bahwa kebahagiaan dan kemerdekaan untuk memilih adalah hak setiap individu. Meski banyak pria yang mencoba mendekatinya, setelah kepergian Dokter Haris, hati Aisyah tetap tertutup. Cinta yang pernah ia rasakan bersama Dokter Haris terlalu mendalam dan berkesan. Ia tidak mencari pengganti, melainkan ingin menjaga kenangan indah itu tetap hidup dalam hatinya. Aisyah menemukan kebahagiaan dalam kesuksesan yayasannya, dalam membantu orang lain, dan dalam mengenang cinta sejatinya. Ia belajar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana, tetapi selalu ada hikmah dan keindahan yang tersembunyi di setiap liku perjalanan. Suatu sore,
Saat Aisyah duduk di beranda rumahnya, menikmati secangkir teh, dan memandangi bunga-bunga-bougainville yang bermekaran, ia tersenyum. Ia merasakan kedamaian yang mendalam. Ia telah melewati badai kehidupan dan menemukan pelabuhan hatinya. Meskipun jalannya tidak mudah, kisah Aisyah terus bergulir menjadi bagian dari sejarah Bandung. Ia dikenang bukan hanya sebagai istri seorang dokter terkemuka, tetapi sebagai wanita kuat, inspiratif, dan penuh kasih yang mampu mengubah penderitaan menjadi kekuatan dan kebahagiaan. Ia membuktikan bahwa cinta sejati akan selalu menemukan jalannya, bahkan di tengah keterpaksaan sekalipun, dan kenangannya akan abadi dalam hati orang-orang yang pernah ia sentuh. Dan di taman itu, di bawah senja Bandung yang selalu indah, Aisyah merasakan kehadiran Dr. Haris dalam setiap hembusan angin dan setiap kelopak bunga yang bermekaran, sebuah cinta yang tak lekang oleh waktu. Senja di Bandung sekali lagi melukis langit dengan gradasi warna yang memukau, seolah ikut merayakan kedamaian yang kini bersemayam di hati Aisyah. Tahun-tahun terus bergulir, membawa perubahan dan pengalaman baru. Namun kenangan tentang Dr. Haris tetap menjadi fondasi yang kokoh dalam hidupnya. Aisyah kini telah memasuki usia senja, namun semangatnya untuk terus berkarya dan berbagi tak pernah surut. Yayasan Dr. Haris semakin mapan dan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Generasi muda penerus yayasan tumbuh dengan nilai-nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh Aisyah, memastikan bahwa warisan Dr. Haris akan terus hidup. Meski kesendirian terkadang menyelimuti malam-malamnya, Aisyah tidak pernah merasa benar-benar sendiri. Ia dikelilingi oleh keluarga, sahabat, dan orang-orang yang ia bantu melalui yayasannya. Mereka adalah keluarga baru yang ia bangun berdasarkan kasih sayang dan kepedulian. Suatu hari, seorang mahasiswa yang sedang melakukan penelitian tentang yayasan Dr. Haris bertanya kepada Aisyah tentang kisah cintanya. Dengan senyum lembut, Aisyah menceritakan awal pertemuannya dengan Dr. Haris, tentang keterpaksaan dan air mata, hingga akhirnya tumbuh cinta yang tulus dan mendalam. Awalnya memang terasa pahit, kata Aisyah dengan suara tenang. Tapi saya belajar bahwa di setiap kesulitan selalu ada hikmah yang tersembunyi. Dr. Haris adalah anugerah yang tidak pernah saya duga. Ia mengajarkan saya tentang kesabaran, ketulusan, dan bahwa cinta sejati bisa datang dalam berbagai bentuk dan waktu yang tidak terduga. Kisah Aisyah semakin menginspirasi banyak orang. Ia menjadi simbol kekuatan wanita yang mampu bangkit dari keterpurukan dan mengubah takdirnya menjadi sebuah kisah yang penuh makna. Ia membuktikan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang sesuai dengan impian masa muda, tetapi bisa ditemukan dalam perjalanan hidup yang penuh kejutan. Di usia senjanya, Aisyah seringkali menghabiskan waktu di taman rumahnya, di bawah pohon bougainville yang kini semakin rindang. Ia mengenang setiap momen yang ia lalui bersama Dr. Haris, dari tawa hingga air mata, dari kecanggungan hingga kehangatan. Setiap sudut rumah itu menyimpan kenangan indah yang tak akan pernah pudar. Suatu sore, saat cucu-cucu dari anak-anak binaan yayasannya bermain di taman, Aisyah menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Ia melihat senyum polos dan tawa riang mereka, dan hatinya dipenuhi dengan rasa syukur. Warisan cinta dan kebaikan yang ia dan Dr. Haris tanamkan akan terus tumbuh dan memberikan manfaat bagi generasi selanjutnya. Aisyah menghembuskan napas perlahan, merasakan kedamaian yang sempurna. Ia telah menjalani hidup dengan penuh arti, mencintai dan dicintai dengan tulus. Kisahnya yang berawal dari keterpaksaan di Bandung telah menjadi sebuah legenda tentang cinta yang melampaui batas usia dan keadaan. Sebuah bukti bahwa takdir Tuhan selalu menyimpan kejutan indah bagi mereka yang berhati lapang dan penuh harapan. Dan di senja kehidupannya, Aisyah tersenyum, mengenang cinta sejatinya yang abadi Dr. Haris.